Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ariyanti, guru kelas 5 SD Negeri Bintoro 13 Demak. Saya masih aktif mengajar di kelas 5 dan sampai sekarang. Berikut akan saya paparkan mengenai laporan best practice saya tentang implementasi pembelajaran tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, melalui model pembelajaran problem-based learning pada siswa kelas 5 SD Negeri Bintoro 13 Demak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya paparkan mengenai laporan best practice saya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, apa itu problem-based learning? Model pembelajaran berbasis masalah merupakan pembelajaran yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir dari peserta didik secara individu maupun kelompok, serta lingkungan nyata untuk mengatasi permasalahan, sehingga bermakna, relevan, dan kontekstual. Tujuan dari problem-based learning yaitu untuk meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan baru atau nyata, pengintegrasian konsep higher order thinking skills, HOTS, keinginan dalam belajar, mengarahkan belajar diri sendiri, dan keterampilan. Sintaks problem-based learning. Terdapat 5 sintaks dalam model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Berikut adalah lembar kerja peserta didik. LKPD yang saya buat ini menggunakan Google Form. Saya bagikan melalui chatting di Zoom Meeting, kemudian peserta didik bisa melihat tugas-tugasnya dan dikerjakan pada buku tulis. Kemudian difoto, dikirimkan ke saya langsung, bisa juga melalui WhatsApp grup kelas. Lembar kerja peserta didik yang pertama yaitu dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Berikutnya, lembar kerja peserta didik yang kedua dengan muatan pelajaran IPA. Nah, ini adalah tugas-tugas yang sudah dikirimkan peserta didik setelah selesai dari pembelajaran. Untuk evaluasi, saya menggunakan Google Form juga, jadi peserta didik saya bagikan link Google Form-nya, kemudian mereka mengerjakan langsung dan bisa melihat skornya secara langsung. Nah, itu tadi ulasan mengenai pembelajaran tema 9, subtema 3, pembelajaran 1, melalui model pembelajaran problem-based learning pada siswa kelas 5. Selanjutnya akan saya paparkan juga cuplikan mengenai pembelajaran saya menggunakan Zoom Meeting dengan peserta didik kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Sehat, luar biasa. Selesai beri salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, siapkan alat tulisnya. Kita belajar supaya anak-anak bisa fokus ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 9, benda-benda di sekitar kita. Subtema 3, manusia dan benda di lingkungannya. Pembelajaran 1, dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Nah, berikut link presensinya sudah Ibu kirimkan ke WA grup kelas. Nanti kalian bisa isi link presensinya ya. Ayo kita menyanyikan lagu nasional dulu supaya kita lebih bersemangat, jiwa nasionalisme kita juga muncul. Ikuti ya. Tercecer pulau-pulau. Kenapa kita harus menyanyikan lagu nasional? Supaya kalian dapat menanamkan rasa cinta tanah air kepada bangsa Indonesia. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat iklan? Pernah. Di mana? Televisi. Di televisi. Kemudian di internet ya. Di mana lagi? Radio, betul. Iklan apa yang pernah kalian lihat? Iklan mie instan. Ya, mie instan. Bagus. Apalagi? Sirup. Sirup. Iklan pada gambar ini dimuat di mana? Koran. Di koran, betul. Kemudian, iklan yang kedua, ini dimuat di mana? Di televisi. Televisi. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini diharapkan kalian dapat menyimpulkan isi iklan. Kemudian membuat peta konsep mengenai pengertian, ciri-ciri, dan bentuk-bentuk iklan. Nah, supaya kalian lebih bersemangat, ayo kita tepuk semangat dulu ya. Yuk tirukan. Tepuk semangat. 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 Nah, anak-anak, coba kalian amati. Gambar apa itu? Iya, ada dua anak sedang istirahat. Nah, mereka sambil melihat iklan yang ada di papan pengumuman. Saat jam istirahat, Bayu dan Nisa membaca koran yang ditempel pada papan pajang sekolah. Saat Bayu dan Nisa melihat koran di papan pajang, Bayu tertarik pada sebuah iklan. Apa isi iklan yang dilihat Bayu? Ayo amati iklan berikut. Ini iklan yang dilihat Bayu. Semua berawal dari kita, awal yang baik, akhir yang baik. Itu iklan apa anak-anak? Minuman. Iya, air mineral, Aquada. Nah, produk apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Minuman dalam kemasan dengan merek Aquada. Apa saja yang terdapat dalam iklan tersebut, Mbak Putri? 5 produk. Ya. Kalimat selang. Nah, bagaimana kesimpulanmu tentang isi iklan tersebut, Mbak Salsa? Menawarkan minuman kemasan Aquada, iklan pada gambar mengajak kepada halayak untuk minuman Aquada tersebut. Ayo amati iklan berikut. Itu gambar iklan apa anak-anak? Udara segar tanpa asap rokok. Setiap orang punya hak untuk dapat menghirup udara segar. Nah,
Setelah kalian melihat iklan tadi, kalian nanti ditugaskan untuk menyimpulkan isi dari iklan yang ada pada gambar. Apa maksud dan tujuan iklan di atas? Apa Mas Dili? Untuk mengajak orang untuk belajar tanpa rokok. Oh, bagaimana kesimpulanmu mengenai iklan di atas, Mbak Siva? Berisi himbauan atau ajakan untuk menjaga kesehatan lingkungan dengan cara tidak merokok di tempat umum, tempat kerja, di dalam rumah, dan di tempat ibadah. Bagus. Simak video pembelajaran berikut. Kalian simak dulu. Selamat pagi anak-anak. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi bahasa Indonesia mengenai iklan kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, apa itu iklan? Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, tujuan atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. LKPD yang pertama sudah Ibu kirimkan kemarin ke WA grup kelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang siapa yang mau menyampaikan hasil LKPD yang pertama? Ya, Mbak Siva. Pengertian. Iklan adalah sebuah informasi yang bertujuan untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh pada halayak ramai atau banyak orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Bentuk iklan, iklan kolom dan iklan garis. Betul, tepuk tangan. Anak-anak, kalian sudah menyampaikan LKPD yang pertama. Selanjutnya, kita ice breaking dulu supaya kalian tidak bosan. Ini Bu Nurul akan tayangkan video mengenai aneka tepuk COVID. Kalian bisa ikuti ya. Yo. Tepuk masker, Tepuk masker, gemas-gemas, gemas-gemas, pakai masker. Tutup hidung, tutup mulut dengan masker. Hindari virus ganas, COVID-19. Ayo tutup mulut hidung dengan masker. Gambar apa itu anak-anak? Kecil minum air putih. Iya, anak kecil minum air putih. Betul. Nisa merasa haus. Tidak lama kemudian, Nisa mengambil segelas air putih, lalu meminumnya. Nisa mencermati iklan yang ada pada soal latihan yang telah dikerjakannya. Tadi dijelaskan kalau air itu adalah senyawa. Lalu hidrogen, oksigen, natrium, dan kalium itu adalah unsur. Memangnya bedanya senyawa dengan unsur itu apa? Tahukah kalian apa bedanya senyawa dan unsur itu? Ayo dibaca, Mas Dili. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang dicatatkan. Dan senyawa, Mbak Putri. Senyawa terbentuk karena perikatan kimia dari dua atau lebih jenis unsur. Sebagai contoh dalam aliran Nanti kalian kelompokkan mengenai unsur dan senyawa. Air masuk ke dalam unsur atau senyawa? senyawa. Senyawa. Kemudian tembaga. Unsur. Unsur. Gula. Senyawa. Senyawa. Perak. Unsur. Kalian simak video pembelajaran berikut. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai unsur dan senyawa. Kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita membahas mengenai unsur dan senyawa, kalian harus tahu dulu mengenai apa itu materi. Materi adalah setiap objek atau segala sesuatu. Selamat belajar, semoga kalian memahami materi yang disampaikan. Sampai jumpa. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video pembelajaran tadi mengenai unsur dan senyawa. Nah, sekarang Ibu punya ini.
Ini garam. Garam termasuk ke dalam unsur atau senyawa? Garam? Iya, senyawa. Betul. Kemudian kalau air. Air masuknya ke dalam unsur atau senyawa? Senyawa. Senyawa. Betul. Nah, setelah kalian menyimak video pembelajaran tadi, Ibu akan bagikan LKPD yang kedua melalui Google Form. Nanti Ibu kirim ke WA grup kelas, kemudian kalian kerjakan. Setelah itu, kalian foto dan kirimkan ke WA grup kelas atau kirim langsung ke Bu Nurul ya. Di yang LKPD pertama, kalian mengerjakan mengenai apa saja? Iklan. Nah, Ibu Nurul juga punya contoh iklan. Ini contoh iklan yang ada di mana, anak-anak? Koran. Iklan kecek. Kemudian kalau ciri-cirinya, ciri-ciri iklan. Informatif, komunikatif, biasanya singkat. Iya, kemudian di LKPD yang kedua nanti kalian juga belajar mengenai unsur dan senyawa. Unsur itu yang bagaimana? Zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi yang lain yang lebih sederhana. Contoh besi, emas, aluminium, karbon, nitrogen, tembaga, perak, seng, dan emas. Bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Kalian hebat-hebat bisa menjawab dengan baik dan bisa menanggapi, memberikan respon dengan baik. Hari ini kita sudah belajar apa saja? Ayo kita simpulkan materi pada hari ini. Kita sudah belajar apa saja, anak-anak? Iklan, Iklan. unsur, tunggal, Ciri-ciri iklan. informatif, komunikatif, biasanya singkat, padat, menarik, jelas. Iya, bagus. Kalian sudah memahami materi pada hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan link soal tes Google Form. Nah, setelah ini juga akan Ibu kirimkan melalui WA grup kelas. Kalian nanti kerjakan dan akan muncul langsung nilainya. Ya, bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Senang. Adakah kendala, anak-anak? Ya, Apakah ada yang masih kesulitan memahami materi? ya. Nanti Ibu juga akan berikan tindak lanjut. Bagi yang mendapatkan nilai di bawah KKM, nanti Ibu akan berikan remedial, yaitu kalian nanti akan mengerjakan soal tes lagi dan akan Ibu beri materi lagi supaya kalian lebih paham dan lebih jelas. Kemudian yang mendapatkan nilai di atas KKM, Ibu juga akan berikan pengayaan berupa membuat rangkuman materi pada hari ini, ya. Nah, jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran kedua di buku siswa halaman 9. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo Mbak Putri, pimpin doa. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri inmal insana lafi husri illa. Saya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa anak-anak.